Pemirsa, jumpa kembali bersama saya dengan Kongli Saragi. Pada saat ini saya berada di Desa Naga Kesiangan, Dusun 2, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Pemirsa, pada saat ini masyarakat warga Naga Kesiangan, khususnya yang ada di Dusun 2, berkumpul menuntut klaim atas ganti rugi atas tanah mereka yang hingga pada saat ini belum dibayarkan oleh pihak pengelola jalan tol, dalam hal ini PT Waskita. Pengadilan Negeri Serampa gelar sidang lapangan terkait lahan pertanian masyarakat dengan pihak pengelola jalan tol. Pemirsa, pembangunan jalan tol yang melintasi lahan pertanian masyarakat di 3 desa, Desa Basumbu, Desa Naga Kesiangan, dan Desa Sipalas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, hingga saat ini belum juga dibayarkan oleh pihak pengelola pembangunan jalan tol. Seiring berjalannya waktu, pelaksanaan sidang sudah masuk jadwal ke-19 atas sengketa lahan pertanian rakyat. Warga masyarakat dari 3 desa berkumpul bersama hingga memasang tenda pada lahan pertanian mereka guna menuntut ganti untung atas tanah mereka. Berdasarkan informasi warga bahwa sejak tahun 1953, warga Desa Naga Kesiangan, Desa Basumbu, dan Desa Sipalas telah mengelola tanah pertanian tersebut secara turun-temurun. Bahkan, warga selalu taat dalam membayar pajak atas lahan pertanian yang mereka kelola selama ini. Dengan adanya pembangunan jalan tol, lahan masyarakat yang termasuk jalur tol itu seyogianya sudah menerima ganti untung. Namun sangat disayangkan pengelola bersikeras dengan masyarakat hingga ke ranah hukum. Mona Lisa, pada siang hari ini kami tepat berada di areal di mana terjadi sidang lapangan dari penggugat tanah yang dilalui oleh jalan tol yang dihadiri oleh hakim dari Pengadilan Negeri Serampa, pihak Waskita, pihak aparat keamanan, serta kuasa-kuasa hukum dari penggugat dan tergugat. Ini adalah lahan sengketa yang diklaim oleh rakyat belum dibayar oleh PT Waskita. Ini mengenai objeknya saja, mengenai objek ada lagi yang ingin disampaikan? Kalau untuk objek itu pas, karena tadi kan gini loh Bu, makanya supaya kita tahu semua permasalahannya ini. Tadi kan dikatakan itu bahwasanya itu tanah ini kan tadi disewa. Iya. Kalau dari Waskita itu kita nyatakan itu bohong kalau tidak tahu. Sekali lagi saya tekankan, di sini tidak ada kita bantah berbantahan ya. Fungsinya sidang pemeriksaan setempat ini hanya memeriksa objeknya. Benar objeknya ada, batas-batasnya seperti ini, luasnya seperti ini, agar nanti tidak ada kesalahan mengenai objek ya, gitu. Kalau untuk mengungkapkan fakta-fakta atau segala macam nanti sampaikan pada saat pembuktian ya. Masih ada kesempatannya. Cukup berarti ya? Cukup. Dari para tergugat? Cuman kita dulu tidak tahu bahwa ini HGU punya, itu aja. Dan Bapak itu pun mau kita sewakan. Sewa untuk apa waktu itu? Untuk membangun ini, Bu. Oh. Untuk percepatan pekerjaan gitu aja. Dengan Pak siapa ini, Pak? Pasar Ibu. Pasar Ibu, Pak ya? Bapak nggak punya hak ya? Enggak, dengan Bapak. Namanya, Pak, perlu juga. Ya. Ya, nama aja. Itu aja, Bu, yang kita perjanjiannya ada tetap sama kita, aslinya pun ada. Hanya itu saja yang disampaikan? Iya, Bu. Oke, dari BPN. Izin Pak Kades, Pak Kades namanya siapa? Pak Kades sebagai Kades apa? Desa Basumbu. Desa Basumbu. Ya. Kecamatan. Sudah berapa lama Pak Kades sebagai kepala desa? Sudah 14 tahun. 14 tahun ya. Jadi begini Pak Kades, jadi keterangan yang kita dapatkan dari warga, tolong Pak dijelaskan seperti apa sebenarnya Desa Basumbu ini yang dilalui jalan tol sehingga bersengketa dengan pihak Waskita. Izin Pak. Ya, ini mengenai jalan tol ini, inilah makanya setelah tahunnya ini ada pengukuran jalan tol, dulunya ini masyarakat di sini tetap beramitra juga ke Desa Basumbu kan gitu. Kami tidak ada pernah masalah. Ini setelah ada tol inilah timbul masalah, bahasanya ini diklaim oleh pihak perusahaan karena ini wilayah HGI PTPN 3 Bandar Jambu. Jadi
Dulunya ini kami ini dari dulu masyarakat ini dulu kami ini inilah adalah lahan pertanian yang luasnya kurang lebih 500 hektar ini luasnya. 500 hektar Pak ya? 500 hektar luasnya ini lahan pertanian dulu ini kami dulu menanam padi. Dan ini sudah dibuka dari tahun 38. Oh, belum merdeka Pak ya? Ya, dari 58, 38 bahkan pun kita dari dulu pun udah ada mempunyai surat EDPROM pun udah ada. Jadi kami saat ini dari tahun 2004 ini perpanjangan LGU yang baru ini dimasukkan ke wilayah Desa Jambu. Mereka ini mengukur BPN, mengukur nembak lurus saja dia nggak nengok ini masyarakat ada di dalamnya. Ada di dalam Pak ya? Iya, jadi dia melihat ini tanah siapa, ini lahan siapa, ini ditembak lurus saja dari rambung-rambung itu ditembak lurus. Iya. Jadi sehingga inilah sampai saat ini kita terus bersengketa dengan pihak perusahaan. Dan dulu pun kita udah menyurati sebelum perpanjangan melalui Bupati, Gubernur, DPRD. Kalau perpanjangan AGU-nya tolonglah kembali dilihat ada masyarakat di dalamnya kan gitu. Jadi sehingga mereka itu mengukur tanpa ada musyawarah dan mengetahui masyarakat yang punya lahan-lahan ini semua diukur aja dia langsung. AGU terakhir berarti Pak ya? Bahkan mereka itu membuat pilar pun kita nggak tahu entah kemana lari-larinya pilar-pilarnya perkebunan ini. Ya, jadi sehingga ya masyarakat itu terus sampai sekarang diusahi ya memang punya masyarakat ya. Saya selaku memang pemerintahan Desa Basumbu ya saya keluarkan lah mitrasinya karena saya melayani masyarakat kan namanya. Jadi kalau Pak Mega mau kemana lagi masyarakat ini? Iya. Terus kembali Pak, saya tanya kembali, selama ini masyarakat ada nggak surat-suratnya semua yang saat ini tercantum yang kena tol ini lah Pak, ataupun saat ini ada membayar pajak tidak Pak? Ada. BPB ini udah hampir udah banyak yang udah mempunyai surat akte notaris, akte camat dan juga surat keterangan kepala desa. Bahkan pun sebelum saya kepala desa udah ada suratnya. Terdahulu daripada kita. Iya. Udah mempunyai surat menyurat. Iya Pak. Karena dulu ini kan desa kita kan Desa Basumbu. Dulu saya namanya desa kami namanya Bulan Bajenis. Bulan Bajenis Pak ya? Nah, dulu kan pemekaran. Kami dulu kan masuk kelurahan Bulian jadi ke kelurahan Bajenis jadi kecamatan kami jadi berganti nama jadi Basumbu. Oh. Nah, itulah kronologis kami di Desa Basumbu ini. Karena hampir rata-rata semua ini adalah tanah Desa Basumbu berdirinya karena ada tanah ulayat inilah. Wilayah Pak ya? Tanah ulayat. Ini tanah ini semua ini tanah Datuk Raja Padang. Kerajaan Raja Padang. Kerajaan Raja Padang Pak ya? Oh begitu Jadi Pak. kebetulan pun ini raja kami, Raja Sabogar, ada namanya Datuk 5 Manit. Ada di dusun kita, dusun 3. Di sana dimakamkan di dusun 3. Makamnya ada Pak ya? Ada makamnya. Kembali Pak, sudah berapa kali diadakan audensi selama ini kepada masyarakat dan pihak-pihak perkebunan, pihak waskita, pihak pemerintahan? Kita udah di mediasi di DPRD Kabupaten Sedang Berdaki sudah, di Bupati sudah, di Provinsi pun sudah, bahkan sampai ke Poldasu pun sudah, bahkan sampai ke Jakarta kita juga udah sampai ke sana sudah. Jadi sampai saat ini belum ada titik temunya bagaimana ini tetap mereka mengeklaim ini bahasanya wilayah ini adalah wilayah HGU gitu. Jadi kita inilah masyarakat sampai saat ini inilah nasib-nasib rakyat yang ada di sini semua. Inilah kami mempertahankan hak kami. Karena merasa semua ini perkebunan juga ini tanah ulayat adalah tanah rakyat semua, tanah ulayat, bukan ada tanah negara memang yang diapara ini. Nanti ada surat perjanjiannya oleh negeri Belanda, ada suratnya sama kita dari Datuk Raja Padang. Yang dari Belanda Pak ya? Sampai saat pun masih ada. Dan Datuk itu masih ada. Dan saat ini ada di Kota Tebing Tinggi yang memegang surat aslinya mengenai seluruh tanah-tanah ini. Atas nama siapa Pak? Datuk itu Pak? Datuk. Aduh, itulah Datuk itu kan malah. Nah kemudian Pak, jadi memang sebelum Indonesia merdeka Pak ya, sudah ada penghuni masyarakat di sini Pak ya? Sudah ada. Mulai tahun 1938 ya Pak? Di Morai 80 ini semua itu ini yang Guning ini pun ada rumah. Ini pun ini rumah. Ini Iya, Pak, ya? baru tahun Iya. ini masih ada rumah. Ini pun masih ada pemukiman masyarakat masih ada di Oh, sini. iya, Ini Pak. kena dulu dihancurkan Iya, Pak. tol. Masih ada ini. Iya. Sini dulu kampung ini semua. Iya, Pak, ya? Semua rumah ini semua dulu sih. Iya. Ini kan Desa Basumbu semenjak 1983. Padahal ini kan sedang berdagai ada semenjak 2007. Bagaimana itu Pak? Nama Basumbu ini kan adanya 2007 gimana? Ini karena kan ini Basumbu ini kan memang udah dari dulunya Desa Basumbu ini pun sungai ini udah sungai Basumbu juga ini namanya. Iya, iya Pak. Ini sungai ini pun sungai kecil ini namanya sungai ini sungai Basumbu ini. Jadi dari dulu ini memang nama Basumbu ini memang udah ada. Jadi lantaran itu tadilah karena pengelukaran
kekuasaan tadi diganti-ganti lah namanya kan gitu. Karena Iya, Pak, ya. pemekaran-pemekaran ini kayak Sedang Bedagi, dari Sedang Bedagi gitulah. Jadi Pak, yang selama ini Pak, yang telah dibayarkan oleh pihak pengelola tol dalam hal ini PT Waskita, apa saja Pak yang sudah dibayarkan? Yang dibayar adalah tanamannya saja Pak, sebagian. Tanamannya aja Pak ya? Sini yang kena tol ada 35%. Yang ini yang belum dibayar kira-kira ada 12 orang lagi lah yang belum diselesaikan. 12 orang lagi Pak ya? 12 orang lagi. Sampai sekarang masih ini dalam proses persidangan lah. Iya. Kan ini lagi tinjau lapangan. Oh begitu Pak ya? Harapan Pak Kades, Pak. Ya bagaimana harapannya Pak Ya, ke depan harapan Pak? kita kalau memang ini haknya masyarakat ya dikembalikanlah sama masyarakat, jangan sama perkebunan. Karena kan gini juga, masyarakat kami itu tidak pernah menanam itu kalau nggak tanahnya, setahu saya. Kalau Iya, memang Pak, ya? ini, kalau memang masyarakat ini menanam di tanah perkebunan, sekarang kan undang-undang perkebunan sudah memang udah ada, udah kuat dari 2014 saya menggarap tanah tidak boleh. Iya Pak Ini ya? memang udah dari sebelum Indonesia merdeka pun ini memang udah dikuasai masyarakat dari Masyarakat. dulu. Memang ini Iya, Pak. tarik makan masyarakat inilah di rawa-rawa ini semua. Di pertanian ini semua. Oh boleh Pak ya? Tapi karena ini semua irigasi kami rusak, kering semua. Jadi masyarakat ini menanam tanaman keras. Dari tahun 2005 lah kami berfungsi, alih fungsi. Ini ditanam oleh tanaman karet, juga coklat, sawit. Itulah kami tanami sampai saat ini. Itulah yang kami kerjakan. Nah, kemudian Pak Kades, bahwa pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini bahwa dipimpin oleh Presiden Jokowi, bahwa semua tanah masyarakat yang terimbas dengan jalan tol, semuanya harus dibayarkan. Ganti untung, tidak ada yang ganti rugi. Nah, bagi sekarang Pak Kades, bagaimana harapan Bapak kepada Presiden Pak Jokowi? Silakan Pak. Ya minta harapan Bapak Presiden Jokowi, ya kita minta sesuai dengan yang diucapkan itulah. Jangan nanti bahasanya ini jadi apa, dialihfungsikan oleh penguasa ini kan gitu. Jadi sehingga pun kami Pak yang lain ini, kemarin itu waktu kami ini pembayaran yang lain yang sisanya yang dari yang 12 orang, kami diintimidasi. Di situ intinya musyawarah. Tapi di situ kok udah ada amplop yang namanya nilainya. Kami tidak ada mediasi. Bahasa itu musyawarah mengenai pembayaran tanaman dan jalan tol. Jadi begitu saya pun juga hadir di situ. Cuman saya nggak diundang, saya menengok langsung dalam pembicaraan. Tapi mereka ini udah diintimidasi, langsung mau nggak mau harus diterima. Harus terima. Kalau nggak kalian tidak akan nggak akan menerima apapun. Diintimidasi Pak ya? Iya, jadi intimidasi. Iya. Oh. Jadi itu yang nggak terimanya kita di situ kan gitu. Jadi Begitu, kita Pak, ini kan ada negara, kita negara hukum kan gitu. Iya, Kalau Pak. bisa hukum ini yang betul kan gitu. Jadi kita Iya, Pak, supaya jangan miliknya orang yang punya uang gitu. Iya Pak ya. Jadi kita sekarang inilah rakyat kami ini udah masa musim kopi gini, kami lagi tertindas lagi kan gitu. Sebenarnya kita pun nggak mau masyarakat mau kububarkan, mau kubur-kubur, tapi mereka ini kena mempertahankan haknya nih Pak. Karena mau kemana lagi, bukan cari kayanya nih, ini kayak sejengkal. Iya, Kalau Pak, ya. Bapak tahu ini dulu, dalam ini rawa-rawa nih semua, dalam. Iya. Yang dikelola orang ini udah setelah jadi. Kok mau diminta ini katanya daratan, ya memang daratan lah udah dikering. Dari Kabupaten Sedang Bedagai, Tim Liputan Kongli Saragi, WK Sialagan, Monalisa TV mengabarkan.